Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Syahroni, NIM 2306051110200. Ini saya akan mengerjakan UAS Sistem Security, yaitu membuat penjelasan implementasi dari salah satu materi yang telah Anda pelajari. Selain materi UTS. Jadi yang UTS itu kemarin saya menjelaskan SQL injection ya, dan sekarang saya mau menjelaskan mengenai kriptografi. Nah, ini. Jadi kriptografi itu ilmu atau ilmu komputer gitu yang digunakan untuk mengamankan sebuah informasi. Jadi ketika misalnya gini, ketika kita akan mengirimkan sebuah data ke teman kita, namun itu bisa diamankan dengan kriptografi seperti itu. Jadi tidak ada pihak ketiga yang mengganggu. Jadi ada dua proses dalam kriptografi. Yang pertama enkripsi dan juga deskripsi. Enkripsi yaitu mengubah teks menjadi enkripsi menjadi teks acak. Kemudian deskripsi mengubah teks acak jadi deskripsi seperti itu. Jadi di sini menjelaskan teori, mempraktekkan eksploitasi, mempraktekkan mitigasi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung saja. Bisa bikin webnya. UAS Sistem Security, Cryptography, Base Cracking, dan mitigasi. Jadi di sini yang terpenting itu data. Jadi saya jelaskan teori dulu. Apa itu hashing? Jadi hashing ini proses satu arah mengubah data maupun menjadi data apapun menjadi output dengan panjang tetap hash. Tidak bisa dikembalikan ke data asli. Irreversible. Orang untuk menyimpan password di database. Jadi hashing ini kita mengubah password kita, misalkan sebuah 1 sampai 8, kemudian itu diubah menjadi hashing angka acak. Nah, hashing ini kita tidak bisa mengembalikan, karena data acak itu kita ingin balikan ke 1 sampai 8 di database-nya. Nah, itu nggak bisa. Ibaratkan kita udah bikin jus buah, yang mana buah mentah itu udah kita blender jadi air, jadi jus. Nah, kita tidak bisa mengubahnya kembali menjadi buah. Nah, di sini saya gunakan MD5 untuk menunjukkan sisi kelemahan, menunjukkan uh, kurangnya tidak adanya keamanan kriptografi seperti itu. Jadi MD5 ini keamanan versi lama ya, mungkin tahun 90-an, yang mana sekarang itu source code-nya udah disebar di mana-mana. Jadi ibaratnya kuncinya itu udah menyebar. Ibaratnya gembok yang kuncinya itu uh, udah dijual di mana-mana, udah tersebar. Jadi MD5 ini menghasilkan hash 128 bit yang sudah terdaftar di database publik. Nah, ini rainbow table. Jadi rainbow table ini adalah kumpulan data, kumpulan informasi mengenai uh, database. Jadi seperti rumus seperti itu, kumpulan rumus. Misalkan ini password DH23, itu bisa langsung terbaca dan ada kode-kodenya, kode uniknya di rainbow table. Nah ini, dan itu dua user dengan password sama, hash identity seperti itu. Jadi udah ada seperti
rumus-rumusnya seperti itu di Rainbow Table. Nah, ini Rainbow Table. Database raksasa berisi jutaan pasangan antara password dan juga hash. Ini bedanya hashing, hash MD5. MD5 ini nggak ada saltnya akhirnya. Hacker tinggal lookup hash yang dicuri. Jadi mereka tinggal copy paste, kemudian tinggal ditaruh di Rainbow Table, temu password langsung ketahuan dalam hitungan detik. Nah, seperti ini. Ini ada websitenya, Crackstation. Nah, jangan untuk salt adalah solusi. Salt ini nilai acak unik yang ditambahkan password sebelum dihash. Meskipun dua user punya password sama, hash akhirnya berbeda karena satu beda dan table jadi tidak berguna. Jadi salt ini ditaruh di akhiran hash. Misalkan di sini, kita di Rainbow Table ini ada password namanya password 123. Kemudian kita taruh di Rainbow Table, maka akan ketemu hash yang menunjukkan password 123. Nah, ketika ada salt, itu Rainbow Table nggak berfungsi. Karena apa? Karena salt ini ditaruh di akhir. Salt ini ditaruh di akhir dalam sebuah hash. Ketika ada password yang sama, itu akan jadi berbeda. Kemudian untuk Brave dan versus MD5. Jadi Brave ini yang terbaru ya, udah keamanannya tingkat tinggi. Jadi Brave ini menyediakan salt, sedangkan MD5 ini tidak. Nah, Brave ini dirancang untuk password. Jadi lambat secara by design, otomatis generatif salt, dan hasilnya tidak ada rainbow table manapun. Nah, ini sudah pakai di standar industri modern. Nah, ini lambat secara by design ini, cost factor ini ibaratnya ketika penyerang itu akan melakukan brute force, itu akan butuh waktu ratusan tahun. Karena grid ini bisa memperlambat proses seperti login gitu misalnya login. Gitu. Jadi bisa memperlambat hacker lah, penyerang. Kemudian ada kasus 6,5 juta password pengguna link bocor disimpan sebagai hash tanpa salt. Wah, bahaya. Dalam hitungan jam, mayoritas basis crack memberikan reputasi masif kasus nyata yang mengubah standar itu 2012 ya. Dan MD5 tidak aman, terutama ini 199 dalam bahasa desain salt otomatis output 60 karakter tidak ada di Rainbow Table. Ini ada di seluruh Rainbow Table. Nah, tidak ada salt hash duplikat. Oke, kita coba eksploitasi ya. Jadi di sini saya sebelumnya udah bikin ya. Nah, ada eksploitasi pakai Python dan juga mitigasi. Jadi saya coba jalankan. Nah, eksploitasi ini jadi misalkan ini ada database masalah ini, kita coba langsung di webnya sih ya. Ini saya implementasikan di web seperti itu. Jadi simulasi nyata bagaimana hacker memanfaatkan kelemahan MD5 untuk membaca password dari hash yang bocor. Jadi kita misalkan gini,
kita bikin sebuah database akun. Jadi ini udah pakai hash tapi SMD5 database. Jadi Budi sama Sari ini kasusnya punya password sama. Misalkan passwordnya password 123 ini sama. Dia login pakai passwordnya sama. Misalkan login sebuah aplikasi gitu harus pakai akun, bikin akun. Kemudian dia pakai username, passwordnya sama nih, password 123. Nah, hacker akan langsung tahu mereka pakai password yang sama. Ini baru dari melihat database. Jadi dari melihat database ini, base-nya udah sama, belum acak. Jadi kan dua ini ketika sama, base-nya sama, harusnya kan acak seperti itu. Nah, ketika ini sama, masukkan SMD5 di tabel dari tabel di atas. Coba kita masukkan. Ini yang sama ya. Nah, maka akan muncul password 123 dan, dan hanya dalam waktu 1 detik, tidak lebih dari 1 detik. Karena ini tanpa salt. Jadi ini saya ngambil dari website ini ya. Ini ketika saya, nah kan ini kan awalnya gini. Ini rainbow table, ibaratnya seperti rainbow table. Jadi setiap rumus, setiap huruf kata itu bisa terlacak di crackbase. Tuh, password dipakai MD5 tipenya, kemudian hasilnya maka muncul password 123. Jadi nggak guna fungsi hash-nya. Hash MD5-nya nggak berguna karena bisa dilacak, bisa diketahui. Nah, kalau tahu kan si penyerang ini bisa login seperti itu. Nah, ini kelihatan sama pun sama. Even beda, kita coba. Nah, ini akan muncul QWERTY. Meskipun passwordnya susah, disusahin sama user. Susah banget gitu, misalnya acak. Tapi dia pakai hash MD5 di database-nya. Ketika database-nya udah terbobol dan dia tidak pakai hash, maka akan bisa login. Kalau pakai hash-nya MD5 seperti itu. Dan itu sangat cepat. Nah, itu. Saya akan coba password sendiri ya. Biasanya saya itu susah gitu. Uh, mengarah itu. Nah, ini langsung kebentuk SMD5-nya. Kita coba di sini ya. Menara jatuh. Menara Eiffel jatuh. Wah, website-nya rusak. Jatuh. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya, oh ini. Oh, ini untuk khusus yes ke password hashing. Ya, itulah. Nah, jadi ini bisa langsung ketemu hash-nya, SMD5-nya. Jadi ini seperti rainbow table gitu, ada kamus besar, terus isinya
tiap huruf ini sudah menunjukkan SMD5-nya. Tiap huruf MD5-nya apa? Oke, misalkan kita pakai M aja. Nah, itu langsung kebentuk S dengan panjang yang sama. Masa, oh, oh, itu bisa ada kamusnya seperti itu. Jadi untuk kode PHP, nah ini sama seperti itu. Ini kode PHP-nya. Kalau dijelasin, oh, ini. Nah, kemudian kita coba editasi ya, editasi seperti ini. Dia cuma pakai SMD5, bukan S yang aman itu. Coba sekarang kita masuk ke bagian mitigasi ya. Jadi ini mitigasinya, jadi pakai grip, di sini plus salt, jadi aman. Nah, jadi ini passwordnya sama, maka hasilnya akan tetap beda karena dia ada. Kalau yang pakai hash grip ini, dia akan ada dolarnya seperti logo dolar ini di awal, kemudian panjang gitu di awal dan akhir. Ini di awal dan akhir gitu. Dan itu bakal tidak ada di rainbow table gitu. Di login, coba ya kita langsung simulasikan di webnya seperti itu. Jadi ini misalkan saya bikin akun nih sebuah website. Websitenya ini udah aman pakai grip, grip dengan salt otomatis. Jadi saya daftar nih, thread. Nah, jadi saya namanya Budi. Saya bikin password 123. Maka di database-nya itu muncul hash grip 60 karakter. Ini unik. Ini tiap password beda. Tiap password beda. Tiap hash grip beda meskipun passwordnya sama. Jadi ini, nah kan saya klik, saya copy. Ini muncul di sini. Terus simulasi proses login. Nah, ini password benar ya. Kita koreksi password benar. Kalau misalkan passwordnya salah, nah password salah. Jadi mereka ini nggak bisa muncul langsung gitu. Misalkan ini ya passwordnya susah. Jadi mereka akan coba ketik, nah ini password input. Password input kita misalkan masukkan password. Nah ini nggak sesuai sama hashnya. Tuh. Kalau misalkan kita sesuai, nah password login berhasil. Tapi ini perlu menebak-nebak sampai nggak tahu. Nah ini beratnya brute force. Jadi dia nebak-nebak sampai sampai meledak gitu. Nah dia kan nyoba-nyoba kan otomatis butuh login kembali, login kembali, login kembali, login kembali.
login kembali, login kembali, login, seperti itu terus sampai jutaan kali misalkan. Nah itu kan butuh waktu. Nah itulah fungsinya cost, pakai apa namanya, hmm, cost apa gitu, cost 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 bentar, cost factor, cost factor. Nah ini tingkat kesulitannya itu semakin tinggi, maka semakin lama komputer tersebut bikin hash. Jadi Grip ini bisa memperlambat sistemnya hingga ketika dia login berkali-kali itu butuh waktu, meski apa, butuh waktu hingga itu bisa memperlambat prosesnya. Jadi bisa sampai ratusan tahun seperti itu. Jadi Grip ini gini, misalkan gini. Nah, di password dan oke, ini hanya demo ya. Jadi ketika kita punya hash Grip itu nggak akan pernah ketemu passwordnya kalau nggak tahu ya, itu nggak akan bisa ketemu dan tidak ada di Rainbow Table, nggak ada apa, kamusnya, kamusnya nggak ada di Rainbow Table. Jadi passwordnya kita ngawur ya nggak bakal ketemu. Nah even ini passwordnya sama gitu. Passwordnya sama tapi hashnya beda, jadi mereka nggak akan bisa nebak-nebak lebih mudah, bakal sulit seperti itu. Nah ini klik verifikasi. Nah ini login berhasil, tapi kalau di hash, di input transaction, nah ini kamus ini ibaratnya Rainbow Table kamus, itu nggak akan ketemu karena bakal not found. Kita coba ya. Bentar. Ya, nggak bisa di copy. Ini pakai itu ya, grip ini. Tuh, set, type and no, bukan type-nya bukan grip lagi, tapi tidak diketahui. Terus ini nggak tahu hasilnya. Karena menunjukkan apa? Satu, dia pakai ini dolar, ada dolar, dolar. Kemudian ini ada salt, dia ada garing, ini salt. Nah ini even uh, passwordnya sama, ininya bakal berbeda seperti itu. Tuh, ini aja udah beda. US ini Node, nah itu S-nya beda. Ini untuk kode PHP-nya function, jadi dia pakai value-nya ini ada parameter placeholder, maaf, placeholder yang nggak langsung gitu ke S-nya. Nah ini S, nah S-nya unik, maka muncul S unik, usernya misalkan Sari, S-nya unik, S-nya berbeda. Jadi perbandingan ini sal, kalau di MD5 tadi tidak ada iblis, dibikin otomatis dan unik ya guys. Kecepatan ini sangat cepat, mudah di brute force, yang tebak-tebak tadi, nebak-nebak tiap password, tiap kata, tebak-tebak itu bisa sangat cepat dan mungkin butuh
berapa jam saja sudah ketemu kasus. Nah, kalau brief ini bisa memperlambat, sistemnya itu bisa memperlambat cost factor ini. Jadi ketika dia nyoba-nyoba itu bisa lambat banget tuh ratusan tahun misalnya. Terus rainbow table ini semua rumusnya ada di database publik. Tiap kata, tiap huruf muncul hash MD5-nya. Nah, kalau ini tidak ada unknown, tidak ada unrecognized hash format. Jadi tidak ada, tidak mungkin dibuat, tidak bisa. Dan kemudian duplikat hash, ya jika passwordnya sama, maka hashnya sama. Itu kelemahan MD5. Dan juga kalau brief itu beda. Kemudian standar industri ini sudah ditinggalkan sejak 2010 ya. Mungkin nggak jauh-jauh amat, saya udah lahir di sana. Itu masih dipakai dulu sebelum berkembangnya internet. Jadi sekarang udah mungkin 2010 ke atas itu udah pakai brief. Sejak ya, berarti mungkin 2010-an ke atas itu udah pakai brief, itu pakai di PHP, Node. Mungkin standar website sekarang, industri sekarang itu udah pakai, bukan mungkin, itu udah pakai, harus pakai brief. Nah, ini rekomendasi jangan dipakai, gunakan. Kemudian ini ada undang-undang kasus nyata, ya coba mencari ya. Jadi di Undang-Undang nomor ITE nomor 11 tahun 2008 ini, pasal 30 ayat 2 itu, setiap orang sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik ataupun dokumen elektronik itu bisa dipenjara 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta. Ini juga ada pasal 32, pasal 46, seperti itu. Dan ini kasus nyata mungkin saya ambil yang viral dulu 2012. Jadi datanya bocor 6,5 juta akun. Kemudian ditemukan 117 juta akun di 2016. Jadi ini 2012 ketemunya di 2016. Jadi mungkin 4 tahun ya. 4 tahun itu dia pakai MD5, bocor tuh. Bocor. Oh, ada rumusnya. Nah, ininya tanpa sal. Oh, ini tapi pakai SH-1 ya. Dia tanpa sal juga, tapi mirip dengan MD5. Terus hasil passwordnya berhasil di crack dalam beberapa jam setelah bocor. Kemudian dampak LinkedIn didenda 1,25 juta dolar. Reputasi rusak, paksa reset semua password. Oh, jadi itu di LinkedIn. Oh ya. Oke, selalu gunakan pelajaran. Oke. Jadi seperti itu. Jadi LinkedIn yang sebesar ini pun dulu pernah bocor karena dia uh, keamanan keamanan apa? Ya keamanan passwordnya tidak sesuai, bukan sesuai standar. Masih belum diadaptasi. Tuh. Nah, ini kesimpulan. Mungkin seperti itu aja. Jadi saya sudah menjelaskan teori, kemudian mempraktekkan eksploitasi, kemudian juga memitigasinya bagaimana. Dan juga ada undang-undang ITE dan contoh kasus nyata seperti tadi. Jadi ini saja UAS dari saya yang bisa saya jelaskan. Semoga hasilnya baik dan
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.